Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 540. Di akhir chapter sebelumnya Zhang Yi menanyakan pada Bailey tentang kemungkinan adanya mutan level Epsilon di dalam kelompok Eclipse Moon. Bailey kemudian mengatakan kalau tidak ada mutan level Epsilon, dia juga mengatakan pada Zhang Yi tentang video pertarungan para Ronin Eclipse Moon. Tidak. Ada rekaman video medan perang yang dikirimkan kembali, dan kami melihat dengan jelas para Ronin itu beraksi. Ucap Bailey Changqing memberitahu Zhang Yi. Selesai mengatakan itu, Bailey kembali menjelaskan kalau mereka cukup kuat namun tidak setingkat mutan Epsilon. Meski kekuatan mereka bagus, itu jelas tidak setara dengan Epsilon. Zhang Yi yang mendengar itu dan mengetahui batas kekuatannya merasa dia bisa saja mengalahkan mereka lalu bertanya. Pada Bailey apakah mungkin mengalahkan mereka dengan kekuatan orang-orang kota Blizzard? Jika memang begitu, masih ada kemungkinan mengalahkan mereka, ucap Zhang Yi memberitahu Bailey. Setelah mendengar perkataan Zhang Yi, Bailey kemudian menjelaskan kalau dalam misi kali ini Zhang Yi hanya perlu mendukung, kecuali keadaan memaksa baru Zhang Yi diminta bertindak. Karena itu dia meminta Zhang Yi untuk tidak terlalu memikirkannya. Sebenarnya kau tidak perlu terlalu khawatir. Dalam misi ini, kau yang dimobilisasi dari kota lain hanya akan berperan sebagai pembantu. Kalau tim investigasi tidak kekurangan tenaga, kau pun tidak perlu datang. Ucap Bailey yang menyadari Zhang Yi memikirkan misi kali ini terlalu serius. Setelah mendengar Baiki mengatakan itu, Zhang Yi lantas bertanya pada Bailey, apakah Bailey juga akan ikut dalam misi ini? Apa kau ke sana? Tanya Zhang Yi pada Bailey. Mendengar pertanyaan itu, Bailey kemudian mengatakan keadaan dia dan tim Black Robe saat ini. Sebenarnya kami belum pulih dari cedera pada misi terakhir, dan tidak perlu berpartisipasi dalam misi ini. Ucap Bailey memberitahu Zhang Yi kalau dia dan timnya tidak berpartisipasi dalam misi kali ini. Setelah itu dia sekali lagi meyakinkan Zhang Yi untuk tidak khawatir, karena kali ini tim Tianshen yang akan menangani para Ronin Eclipse Moon. Kau tidak perlu khawatir. Jika terjadi sesuatu, tim Tianshen akan mengambil alih misi ini. Saat mereka mengambil tindakan, mereka tidak pernah gagal. Ucap Bailey memberitahukan kalau semua Saka baik-baik saja selama ada tim investigasi Tianshe. Tepat setelah Bailey mengatakan itu, tiba-tiba pelayan mengetuk pintu ruangan mereka untuk mengantarkan pesanan. Bailey yang mendengar ketukan itu lalu mempersilahkan pelayan itu masuk. Masuklah. Ucap Bailey Changqing menatap ke arah pintu. Karena perkataan Bailey Changqing sebelumnya yang terus membanggakan tim Tianshen, Zhang Yi kemudian mempertanyakan kepercayaan Bailey pada tim Tianshen. Sepertinya kau punya kepercayaan besar terhadap mereka. Ucap Zhang Yi mengomentari pandangan Bailey Changqing tentang tim investigasi Tianshen. Bailey yang mendengar itu kemudian menjelaskan pada Zhang tentang situasi 6 tim investigasi utama kota Blizzard. Meskipun ke-6 tim investigasi tidak mengakui satu sama lain, sulit menentukan siapa yang lebih baik. Namun tim Tianshen adalah tim yang paling banyak menyelesaikan misi, mereka selalu berada di urutan teratas dari ke-6 tim investigasi utama. Ucap Bailey menjelaskan kalau tim Tianshen punya tingkat keberhasilan penyelesaian misi yang tinggi, karena itu dia yakin akan kekuatan mereka. Tepat setelah Bailey mengatakan itu, Wu Di langsung menimpali perkataan Bailey dengan memberitahu kalau kekuatan tim Tianshen itu dikarena kekuatan keluarga Deng. Itu karena keluarga mereka kaya. Ucap Wu Di menimpali. Zhang yang memahami maksud dari perkataan itu melempar pertanyaan, untuk memastikan apa yang dia pikirkan benar. Maksudmu, mereka mengandalkan sumber daya keluarga Deng kan? Tanya Zhang Yi pada Wu Di yang menimpali perkataan Bailey. Mendengar itu,
Bailey yang paham hubungan Zhang Yi dan Wu Di tidak terlalu baik, mesti mereka sudah berbaikan, langsung menjawab pernyataan Zhang Yi menggantikan Wu Di. Dia menjelaskan pada Zhang Yi kalau kota Blizzard sangatlah bergantung pada keluarga Deng, dan karena Deng Shentong adalah keturunan langsung sudah pasti dia sangat didukung dan diagung-agungkan. Benar, keluarga Deng sendiri merupakan kekuatan penting di kota Blizzard. Kota Blizzard sangat bergantung pada mereka untuk teknologi, terutama bioteknologi. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Deng, Deng Shentong secara alami menjadi objek untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ucap Bailey menjelaskan pada Zhang Yi besarnya pengaruh keluarga Deng di kota Blizzard. Zhang Yi kini menyadari kalau Deng Shentong yang sombong dan narsisnya keterlaluan itu rupanya juga disebabkan oleh pengaruh keluarganya yang berlebihan. Zhang Yi kemudian mengatakan kalau memang seperti itu, bisa saja Deng Shentong suatu hari akan berada di posisi tertinggi di kota Blizzard dengan bantuan keluarga Deng. Mengapa kedengarannya seperti pendewaan? Jika Deng Shentong terus mempertahankan performa seperti ini, dia mungkin akan melampaui 6 tim lainnya di masa depan. Ucap Zhang Yi mengatakan pendapatnya. Zhang Yi bahkan bergumam sendiri tentang kemungkinan kalau Deng Shentong bisa saja menggantikan posisi Zhu Zheng di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi penerus Zhu Zheng. Ucap Zhang Yi bergumam. Bailey yang mendengar itu kemudian mengatakan kalau itu bisa saja terjadi karena kota Blizzard terlalu bergantung pada keluarga Deng. Karena itu bukan tidak mungkin jika keluarga Deng memaafkan itu, untuk menjadikan Deng Shentong sebagai kandidat panglima sebagai bayaran untuk bantuan keluarga Deng pada kota Blizzard. Kota Blizzard sangat bergantung pada keluarga Deng. Meskipun Panglima Zhu Zheng adalah panglima tertinggi kota Blizzard, dia juga perlu memberikan sedikit muka kepada kepala keluarga Deng. Tidak aneh jika mereka ingin memanfaatkan masa sulit ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ucap Bailey dengan wajah serius. Namun setelah itu Bailey tertawa dan mengatakan kalau mereka tidak perlu memikirkan hal itu mengingat mereka hanyalah budak elit global. Hahaha. Apa hubungannya semua ini dengan kita para pejuang receh? Tidak peduli siapa yang berkuasa, selama dia bisa membuat semua orang hidup nyaman, kita tinggal mematuhi perintahnya. Ayo minum. Ucap Bailey mengingat Zhang Yi untuk tidak berpikir terlalu jauh dan mengajaknya minum, karena mereka datang ke sana bukan untuk memikirkan hal yang berat dan membuat kepala pusing. Mendengar itu, Zhang Yi yang hanya ingin hidup damai tanpa banyak usaha pun sepemikiran dengan Bailey. Kau benar, ucap Zhang Yi, yang langsung mengangkat gelasnya untuk melakukan ritual standar sebelum minum-minum. Setelah itu, Zhang Yi, Bailey Changqing dan semua orang pun bersenang-senang di klub itu. Singkat cerita, di sisi lain di ruang pertemuan tingkat tinggi di mana hanya berharap orang saja yang bisa menghadirinya. Zhu Zheng dan anak buahnya sedang melakukan pertemuan dengan Deng Shentong dan pamannya. Untuk membahas tentang pesan yang dikirimkan oleh kelompok Eclipse Moon melalui Li Tianlong, yang ternyata, Li Tianlong sudah dibunuh oleh orang-orang Eclipse Moon kemudian dikirimkan beserta USB flash disk ke kota Blizzard. Apakah ini yang ada di saku tubuh Li Tianlong? Ucap paman Deng Shentong bertanya pada Zhu Zheng tentang USB flash disk dan laporan yang ditaruh di depannya. Mendengar itu, Zhu Zheng tidak menjawab namun dia memerintahkan Yanti untuk membuka USB flash disk itu dan memutar video rekaman di dalamnya untuk ditunjukkan pada Deng Shentong dan pamannya. Setelah itu, Yanti kemudian mengambil USB flash disk itu dan membuka file video di dalamnya. Isi video itu ditampilkan di layar monitor dalam ruangan agar semua orang bisa melihatnya. Namun sebelum itu semua orang sudah diberikan alat penerjemah agar semua orang mengerti apa isi dalam video tersebut karena bahasa yang digunakan di dalamnya adalah bahasa negara Neon. Halo, semua orang di daerah Jiangnan, apa kabar? Ini pertemuan pertama kita, terima kasih atas bimbingannya. Namaku Seiichiro Jinguji, dan aku adalah pemimpin kelompok Eclipse Moon. Senang bertemu dengan kalian semua. Akhir-akhir ini, sepertinya kita mengalami beberapa konflik kecil. Ini sungguh membuat kita sangat tidak bahagia. Aku rasa kita semua harus tenang sekarang. Sebenarnya kita tidak boleh bermusuhan,
karena tidak ada gunanya bagi kita untuk terus bertarung. Yang kami inginkan sangat sederhana, hanya sebidang tanah di daerah yang kau sebut Central Plains untuk kami tinggali. Bagaimanapun juga, sudah sangat banyak orang dari negaramu yang telah mati. Jadi kau tidak akan pernah bisa memanfaatkan lahan yang begitu luas itu. Akan lebih baik untuk memberikan sebagian tanah pada kami para pengembara yang malang. Tentu saja, kami juga akan sangat berterima kasih atas kebaikanmu dan akan selalu mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Setelah itu, Yanti kemudian mengambil USB flash disk itu dan membuka file video di dalamnya. Silakan pikirkan baik-baik, aku menunggu jawabanmu. Kurang lebih begitulah isi dari remanan video yang dikirimkan oleh Seiichiro Jinguji untuk pemimpin kota Blizzard. Tepat setelah itu chapter 540 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, kalau kalian punya uang, gantilah ban motor kalian ke ban tubeless es. Jadi kalau bocor masih bisa digeber sampai rumah. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.